Di mana pada saat itu timnas Uzbekistan ini berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 2-1. Untuk sedikit info nih guys, ternyata timnas Vietnam ini sudah mampu untuk menembus final di Piala Asia U23 ini loh guys. Tapi sayangnya, kembali lagi bersama saya Rian Darmawan di Ruang Terbuka Hijau. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan bola lagi guys. Nah gimana? Seperti yang sudah kita ketahui secara bersama-sama, kemarin timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan timnas U23 Korea dengan drama adu penalti yang sangat menegangkan. Pertandingan yang dimulai sekitar jam setengah 1 dini hari dan berakhir menjelang subuh. Benar-benar pertandingan yang sangat dramatis dan menegangkan. Mungkin kalian ada juga yang tidak berani untuk melihat momen adu penalti tersebut. Ya, sama guys. Saya juga tidak berani untuk melihat momen dramatis adu penalti tersebut. Dan bahkan untuk teman kita yang ada di Papua sana, mungkin pertandingan antara timnas U23 melawan Korea U23 ini berakhir menjelang sampai dengan jam 6 pagi guys. Dan biasa, seperti yang sudah kita ketahui, ketika ada pertandingan timnas Indonesia, dimanapun kita berada, kita akan bersatu untuk mendukung timnas Indonesia. Ditambah, mengingat pertandingan ini yang sangat dramatis dan menegangkan ini, membuat jantung para supporter Indonesia ini seakan berhenti sejenak. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, seperti yang sudah kita ketahui, turnamen ini merupakan turnamen pertama bagi timnas U23 ini guys. Dan bisa dikatakan, timnas Indonesia U23 ini merupakan tim debutan di ajang Piala Asia U23 ini guys. Namun, kita bisa melihat, tim racikan dari Coach Shin Tae-yong ini berhasil membuktikan bahwasanya tim nasional U23 Indonesia ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan kini kita bisa lihat juga bahwa kita sekarang sudah berada di fase semifinal. Dan ini tentunya turut membuktikan bahwasanya timnas Indonesia U23 ini bukan hanya merupakan tim debutan saja. Namun, timnas Indonesia U23 ini merupakan sebuah kekuatan baru di persepakbolaan Asia dan bahkan di persepakbolaan dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan bagaimana peluang timnas Indonesia U23 ini untuk bisa melaju ke Olimpiade Paris di tahun 2024 ini guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk ngebuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Timnas U23. Ya, timnas U23 Indonesia ini bisa dikatakan merupakan sebuah tim debutan di ajang Piala Asia U23 ini guys. Namun, kita berhasil membuat kejutan di turnamen ini dan bahkan saat ini kita sudah berada di fase semifinal. Dan tentunya bisa dikatakan hanya tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi dan jika itu menang, tentunya Indonesia akan menjadi juara. Amin. Ya, benar guys, hanya butuh 1 kemenangan lagi itu sudah cukup untuk membuat Indonesia lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024 ini. Hal ini dikarenakan 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 ini akan langsung otomatis melaju ke Olimpiade Paris 2024 ini. Karena Piala Asia U23 ini selain sebagai turnamen resmi AFC juga merupakan sebuah kualifikasi untuk bisa melaju ke Olimpiade Paris nanti. Dan kemudian 1 dari 3 tim terbaik tersebut akan melakoni pertandingan playoff antar konfederasi guys. Dimana babak playoff antar konfederasi ini akan melawan wakil dari Konfederasi Afrika atau CAF, yaitu yang sudah ditentukan, yaitu harus melawan Guinea. Nah, jadi seperti itu guys, fase yang harus dilakoni timnas Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 ini. Nah, kemudian melihat dari lawan timnas Indonesia U23 ini pada pertandingan besok di semifinal, ternyata kita harus menghadapi Uzbekistan.
Dan tentunya kita harus berpikir positif untuk bisa mengalahkan tim dari Uzbekistan ini guys. Karena bagaimanapun hanya menyisakan satu pertandingan, kita harus memanfaatkan agar bisa memenangkan pertandingan ini. Sehingga Indonesia akan bisa langsung lolos ke Olimpiade Paris. Seperti yang sudah kita ketahui, timnas Uzbekistan ini berhasil melaju ke semifinal dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dan bahkan timnas Uzbekistan ini belum pernah mengalami kekalahan di fase grup. Di mana di fase grup tersebut Uzbekistan ini tergabung dalam grup yang dihuni oleh Vietnam, Kuwait, dan juga Malaysia. Dan meskipun timnas Indonesia ini pernah kalah 1-3 melawan Saudi Arabia pada saat laga uji coba sebelum turnamen ini berlangsung, namun kita tidak boleh pesimis karena tentunya itu hanyalah merupakan sebuah ajang uji coba guys, dan bukan ajang resmi. Jadi mungkin saat itu kita sedang mencoba beberapa taktik yang akan digunakan pada ajang Piala Asia secara resmi. Nah, kembali ke Uzbekistan guys. Meskipun ini merupakan pertemuan pertama antara Uzbekistan dan Indonesia di ajang Piala Asia U23 ini, namun sebenarnya timnas Indonesia ini sudah beberapa kali bertemu dengan timnas Uzbekistan, yaitu mencapai 6 kali pertemuan guys, baik di kelompok umur maupun di level senior. Namun sangat disayangkan, tidak ada satu kemenangan pun yang didapat dari timnas Indonesia ketika bertemu dengan timnas Uzbekistan. Dan dari hal tersebut, sebenarnya kedua kesebelasan ini pernah bertemu di ajang Asian Games tahun 2022 di Guangzhou, Cina. Di mana pada saat itu timnas Indonesia juga harus mengakui kekuatan dari timnas Uzbekistan ini guys. Di mana pada saat itu timnas Indonesia sendiri harus mengakui kekalahan sebesar 2-0 atas timnas Uzbekistan ini. Namun dengan catatan, hasil tersebut didapat pada saat perpanjangan waktu. Dan sebenarnya timnas Indonesia ini mampu untuk mengimbangi permainan dari Uzbekistan selama 90 menit. Ya mungkin faktor hoki aja yang membuat Uzbekistan ini menang guys. Bagaimana menurut kalian? Ya oke, meskipun kita kalah pada saat itu, tapi untuk saat ini belum tentu itu akan terjadi. Karena kita bisa lihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia pada saat ini. Dengan tren yang sangat positif dan hanya kalah saat melawan Qatar. Itu pun karena hasil kontroversial dari wasit yang memimpin laga pada pertandingan tersebut. Ditambah lagi, pada turnamen ini ternyata Uzbekistan masih dihuni sekitar 80% pemain yang ikut dalam ajang Asian Games tahun 2022 lalu. Sementara Indonesia kali ini sudah diisi dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Ya, karena sebagian pemain dari timnas Indonesia saat ini sudah pernah melakoni atau mengikuti pertandingan di level senior. Dan bahkan tidak hanya satu cap saja. Oke, untuk diketahui rata-rata pemain dari timnas Uzbekistan ini berada di usia 21,4 tahun. Dan pemain termuda mereka berusia 20 tahun. Sedangkan untuk timnas Indonesia memiliki rata-rata usia 20,56 tahun. Di mana pemain termuda yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23 ini siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Ya, kalau menurut saya ini calon bintang besar ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Nah, kemudian ternyata calon lawan timnas Indonesia di semifinal ini adalah merupakan juara Piala Asia U23 di tahun 2018 guys. Dimana pada saat itu timnas Uzbekistan ini berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 2-1. Untuk sedikit info nih guys, ternyata timnas Vietnam ini sudah mampu untuk menembus final di Piala Asia U23 ini loh guys. Tapi sayangnya pada saat itu Piala Asia U23 ini bukan merupakan sebuah kualifikasi untuk bisa melaju ke Olimpiade. Sehingga timnas U23 Vietnam tidak bisa untuk ikut serta di ajang Olimpiade pada saat itu. Dan di tahun ini timnas Vietnam hanya mampu untuk menembus babak per-8 besar. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, ternyata timnas Vietnam harus mengakui keunggulan dari Irak. Dan harus menerima kekalahan dari Irak tersebut sehingga timnas Vietnam tidak bisa untuk melanjutkan ke semifinal. Padahal saya kemarin sempat berpikir guys, bagaimana jika timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam di final nanti? Wah, ini bisa jadi pertandingan yang sangat ramai guys. Nah, jadi seperti itu guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Vietnam ini lebih bagus dari timnas Indonesia? Ataukah timnas Indonesia ini masih lebih bagus dari Vietnam? Karena kita ketahui timnas Vietnam ini sudah bisa berhasil untuk menembus ke final. Sementara Indonesia merupakan debutan yang saat ini masih berada di fase semifinal. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, kembali lagi ke Olimpiade. Hitung-hitungan jika timnas Indonesia ini bisa menang melawan Uzbekistan besok, yaitu Indonesia akan bisa lolos langsung ke Olimpiade Paris tahun 2024 ini.
Jadi, jika timnas Indonesia besok berhasil memenangkan pertandingan ini, hitung-hitungannya akan seperti ini. Jika timnas Indonesia berada di posisi ketiga atau menang melawan Uzbekistan besok, Indonesia akan berada satu grup dengan Argentina, Maroko, dan juga Ukraina. Kemudian, jika Indonesia berada di posisi kedua atau runner-up Piala Asia U23 ini, Indonesia akan berada satu grup dengan Spanyol, Mesir, dan juga Republik Dominika. Dan kemudian jika Indonesia berhasil meraih juara atau berada di posisi pertama dalam ajang Piala Asia U2023 kali ini, Indonesia akan berada satu grup dengan Paraguay, Mali, dan juga Israel. Nah, bagaimana menurut kalian? Bayangkan jika Indonesia menghadapi dengan Israel, tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat fenomenal. Bagaimana menurut kalian? Kita harus bisa menang untuk melawan Israel nanti. Dan kemudian yang terakhir, jika Indonesia berada di posisi keempat, tentunya timnas Indonesia harus melakoni babak kualifikasi atau babak playoff dulu guys. Dan harus melakoni pertandingan playoff melawan Guinea sebagai wakil dari Konfederasi Afrika atau CAF. Dan pada saat laga playoff nanti, semisal timnas Indonesia ini berhasil memenangkan pertandingan, Indonesia akan berada dalam satu grup dengan Amerika Serikat, Prancis, dan juga Selandia Baru. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit penjelasan mengenai bagaimana peluang Indonesia untuk bisa melaju ke Olimpiade Paris tahun 2024 ini. Ya, tentu saja harapan saya berharap atau berdoa lah semoga timnas Indonesia ini berhasil memenangkan pertandingan besok melawan Uzbekistan. Karena bagaimanapun hanya menyisakan satu pertandingan saja dan itu merupakan peluang besar bagi timnas Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade Paris. Bagaimana menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan di video kali ini. Dan tentunya jika ada yang salah dalam pengucapan atau penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Dan buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.